Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Santoso, SPDSC, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kalibang 3, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dengan fasilitator Ibu Dr. Sri Atun MPD dan pengajar praktek Ibu Nurul Aini SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata tugas modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut 7 aset atau modal utama dalam sebuah sekolah. Yang pertama, aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga, aset fisik. Yang keempat, aset lingkungan atau alam. Yang kelima, aset finansial. Yang keenam, aset politik. Dan yang ketujuh, aset agama dan budaya. Tujuan pembelajaran khusus, JKP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada latar belakang ini, selain perannya sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Oleh karena itu, seorang guru juga harus mampu memetakan aset atau modal yang dimiliki sekolah, untuk kemudian mengelolanya sedemikian rupa untuk pencapaian tujuan pendidikan agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dalam pengelolaan aset sekolah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan berbasis aset, asset-based thinking. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Hasil analisis terhadap 7 kelompok modal menurut Green dan Haynes di SDN Kalibang 3 menunjukkan modal yang sudah dikelola dengan baik adalah modal finansial. Sedangkan modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan atau alam, maupun modal agama atau budaya, meskipun belum optimal, bukan berarti modal-modal tersebut tidak dimiliki atau sama sekali belum dikelola. Keenam modal tersebut sudah dikelola, hanya pengelolaannya belum optimal. Modal manusia yang dimiliki SDN Kalibang 3 terdiri dari atas kepala sekolah, guru, dan karyawan, siswa, orang tua, siswa, komite sekolah, serta warga sekolah yang ada sekitar yang hampir selalu memberikan dukungan yang selalu cukup baik pada kegiatan-kegiatan sekolah ini. Modal tersebut merupakan potensi yang patut disyukuri karena dalam konteks sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan, manusia dengan bekal cipta rasa dan karsa yang dikaruniakan Tuhan memiliki kemampuan pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki untuk sebaik-baiknya kepentingan muridnya. Modal utama tersebut di atas yang kemudian banyak berperan dalam mengembang dan pengelolaan proyek Lab Mini. Proyek Lab Mini merupakan sebuah proyek yang dilaksanakan dengan tujuan menjadikan kelas dan lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan sekaligus dapat menjadi sumber belajar tambahan di mana murid dapat melakukan pengamatan, pengujian, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan dengan asik dan menyenangkan. Proyek Lab Mini dilaksanakan selama sekitar 1 bulan pada bulan Mei 2023 di SDN Negeri Kalibang 3, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan melibatkan guru dan siswa kelas 5 serta sebagian guru dan karyawan di sekolah tersebut. Unsur-unsur tersebut terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk menjadikan suasana kelas lebih indah dan menyenangkan. Selain indah dan menyenangkan, berbagai kegiatan juga dilakukan untuk melengkapi sekolah dengan sarana yang menjadi lingkungan sekolah syarat informasi, serta menguningkan murid melakukan berbagai aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah: yang pertama, menghias kelas; yang kedua, menambah koleksi tanaman sekolah; yang ketiga, membuat dinding literasi; dan yang keempat, pemeliharaan kamar mandi. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan siswa sejak tahap perencanaan dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Inquiry apresiatif model Bagja dimulai dengan membuat pertanyaan utama.
Adapun pertanyaan utama dalam mengembang proyek lab mini adalah lingkungan sekolah seperti apa yang lebih kondusif bagi proses belajar. Langkah yang pertanyaan utama dilakukan kemudian setelah membuat adalah mengambil pelajaran dari pengalaman berhasil yang pernah dicapai. Juga pelajaran dari berbagai sumber, misalnya dengan meminta pendapat siswa terhadap pengalaman mereka mengenai suasana atau pengaturan lingkungan belajar ideal yang diharapkan. Berdiskusi dengan rekan jawab mengenai suasana atau pengaturan lingkungan belajar ideal atau melakukan studi pustaka mengenai suasana atau pengaturan lingkungan belajar ideal. Setelah kedua langkah di atas, menggali dan menginventarisir harapan-harapan siswa terkait kondisi ideal yang diharapkan. Langkah berikutnya adalah siswa berkelompok dan berdiskusi mengenai kondisi ideal yang diharapkan di sekolah, yang merupakan salah satu tahap dalam model Bagja, yakni gali mimpi bersama. Salah satu hasil dari proses tersebut adalah kesempatan untuk menghias kelas dengan cara membuat berbagai hiasan dari bahan-bahan sederhana seperti biji-bijian, kertas lipat, kardus bekas, dan sebagainya. Kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mendukung berbagai tema yang berkaitan dengan materi pelajaran. Agar kegiatan atau program dapat berjalan dengan lancar, sangat penting untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dengan baik. Membagi tugas dan tanggung jawab. Langkah tersebut juga merupakan salah satu tahap dari model Bagja, yakni jabarkan rencana. Dalam tahap tersebut, siswa dan guru juga menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, serta inventarisasi aset yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan. Langkah-langkah yang juga tidak kalah penting adalah menyusun strategi, langkah kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Setelah tahapan demikian, tahapan di atas, pada akhir bulan Mei, rencana program pun direalisasikan. Dalam kegiatan menghias kelas, siswa dibagi dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok mendapatkan tugas menghias bagian tertentu dari kelas dengan tema-tema yang berbeda. Salah satu kegiatan membuat hiasan dengan tema siklus hewan hidup, yaitu kelompok lain membuat hiasan dengan tema anyaman atau kolase atau montase. Dengan tema yang berbeda-beda tersebut diharapkan suasana kelas lebih meriah, juga menambah lebih banyak wawasan bagi siswa, karena hiasan-hiasan tersebut mengingatkan siswa akan materi pelajaran di kelas 5. Selain menghias kelas, kegiatan lain yang dilakukan siswa dan guru SDN Kalibang 3 adalah menambah koleksi tanaman di halaman sekolah. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong antara guru dan siswa peserta didik. Selain membuat suasana sekolah lebih asri, tumbuhan-tumbuhan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi siswa, di mana siswa dapat melakukan pengamatan langsung. Selain itu juga pemeliharaan kamar mandi bersama KS, guru, wali murid, dan komite. Kegiatan berikutnya adalah membuat dinding literasi. Pada dinding literasi dipajang gambar atau informasi terkait beberapa jenis daur hidup hewan, hasil karya montase, kolase, dan anyaman, dan lain-lain. Dengan demikian, saat mengamati gambar-gambar tersebut, maka siswa akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran di waktu luang mereka, tanpa harus menunggu arahan atau perintah. Kegiatan lain yang dilakukan dalam program Lab Mini adalah mengumpulkan tanaman obat tradisional yang kemudian akan ditanam di sekitar lingkungan sekolah. Selain untuk menambah keindahan dan keasrian lingkungan sekolah, para siswa juga menjadi belajar tentang bagaimana cara menanam tanaman secara benar dan mengenai bahan-bahan atau jenis-jenis tanaman obat di sekitar mereka. Kesan dan pembelajaran dari aksi nyata ini adalah pelaksanaan program Lab Mini direncanakan sebagai sebuah program jangka panjang yang diharapkan akan terus berkelanjutan. Namun demikian, dari pelaksanaan program selama 1 bulan terakhir memberikan kepuasan batin tersendiri bagi saya. Pengembangan dan pelaksanaan program tersebut merupakan tidak menghabiskan banyak biaya, namun saya optimis bahwa program tersebut akan memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran siswa di sekolah. Dalam pelaksanaan program tersebut, saya juga mendapatkan pelajaran berharga bahwa untuk melakukan sebuah langkah perubahan tidak perlu menunggu adanya dana, sarana, dan prasarana yang lengkap. Namun dengan kreativitas dalam menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki, maka perubahan yang diharapkan pun dapat diwujudkan. Dengan kata lain,
sangat penting untuk selalu berpikir berbasis aset, mengoptimalkan segenap aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Rencana lanjutan. Pelaksanaan program lab ini direncanakan sebagai program jangka panjang yang diharapkan akan terus berkelanjutan. Adapun rencana lanjutan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah daur ulang sampah. Sampah yang direncanakan akan didaur atau dimanfaatkan ulang adalah sampah plastik yang masih layak pakai untuk dijadikan sebagai bahan yang berguna atau bahan kreatif. Adapun tujuannya adalah meningkatkan peran aset sekolah sebagai sumber belajar, juga menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang ramah lingkungan. Daur ulang sampah tersebut dapat menjadi kegiatan yang menambah kreativitas siswa dan membuat lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Dengan persetujuan kepala sekolah, kegiatan daur ulang atau memanfaatkan ulang sampah plastik tersebut akan direncanakan untuk melaksanakan pada bulan Juli. Berikut aset, kekuatan, dan strategi. Berikut dokumentasi kegiatan selama di SDN Kalipang 3. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.